Kita sebagai orang Katolik tidak percaya dengan takdir. Kita tidak percaya, tidak mengakui adanya ajaran predestinasi. Artinya semua sudah ditentukan sebelumnya. Ajaran predestinasi ini dipercayai oleh saudara-saudara kita orang-orang Protestan. Artinya orang sudah ditentukan sebelumnya, dipilih. Kalau kita jadi apa nantinya ya sudah, memang sudah ditentukan oleh Allah sendiri. Tapi gereja Katolik menolak ajaran ini karena seolah-olah nanti kalau ada orang yang jadinya baik, ya bisa mengatakan ya memang takdir seperti ini. Tapi kalau jadinya buruk, misalnya menjadi orang yang misalnya meninggal di dalam kedosaan, lalu dengan gampang mengatakan lah ini memang sudah jalannya seperti ini, mau apa lagi? Jadi seolah-olah kalau ada sesuatu yang terjadi, yang disalahkan adalah Tuhan, karena Tuhan yang sudah menentukan, semua sudah digariskan. Tapi kita sebagai orang Katolik tidak percaya, karena kita percaya Allah sebagai Allah yang baik, Allah yang penuh kasih, tidak mungkin membuat garis seolah-olah semua ada yang kemudian menjadi orang yang berhasil, ada orang yang menjadi orang yang diselamatkan, ada orang yang tidak diselamatkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Para suster, ibu bapak, saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat sore. Selamat sore, Romo. Berkah dalam. Kita berkumpul di rumah Tuhan pada sore hari ini di dalam acara novena hari kedua, novena Bunda Hati Kudus dengan tema Maria mengunjungi Elizabeth. Kita diajak untuk melihat kembali peristiwa ketika Maria mengunjungi Elizabeth, saudarinya. Dan dari peristiwa itu kita diajak untuk melihat kembali ke ratusan tahun sebelum peristiwa itu, yaitu peristiwa Yesaya, ketika Yesaya dipilih oleh Tuhan sebagai nabi. Tugas yang tidak mudah, tetapi Tuhan menjanjikan penyertaan. Dikatakan, jangan takut, akulah yang menolong engkau. Kita juga diajak untuk merenungkan tema Laudato Si, menanggapi jeritan bumi. Kita diajak untuk mengakui semua adalah anugerah Allah, dan kita dibimbing menjadi pelayan penuh sukacita bagi seluruh alam ciptaan. Saudari-saudaraku, mari kita di awal perayaan Ekaristi ini kita bawa doa-doa kita, ujub-ujub kita ke hadapan Tuhan, seraya kita menyadari juga segala dosa-dosa dan kelemahan kita. Kita menyadari belas kasihan Allah yang sungguh besar, dan kita mohon pengampunan dari Allah yang Maha Rahim. Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin ada yang pernah bertanya kepada kita. Kita sebagai orang Katolik, apakah kita percaya nasib atau takdir atau tidak? Para suster percaya enggak dengan nasib atau takdir? Tidak. Percaya? Percaya tidak? Tidak percaya.
Kita sebagai orang Katolik tidak percaya dengan takdir. Kita tidak percaya, tidak mengakui ada yang namanya ajaran predestinasi. Artinya semua sudah ditentukan sebelumnya. Ajaran predestinasi ini dipercayai oleh saudara-saudara kita orang-orang Protestan. Artinya orang sudah ditentukan sebelumnya, dipilih. Kalau kita jadi apa nantinya ya memang sudah ditentukan oleh Allah sendiri. Tapi gereja Katolik menolak ajaran ini karena seolah-olah nanti kalau ada orang yang jadinya baik, ya bisa mengatakan ya memang takdir seperti ini. Tapi kalau jadinya buruk, misalnya menjadi orang yang misalnya meninggal di dalam kedosaan, lalu dengan gampang mengatakan lah ini memang sudah jalannya seperti ini, mau apa lagi? Jadi seolah-olah kalau ada sesuatu yang terjadi, yang disalahkan adalah Tuhan, karena Tuhan yang sudah menentukan, semua sudah digariskan. Tapi kita sebagai orang Katolik tidak percaya, karena kita percaya Allah sebagai Allah yang baik, Allah yang penuh kasih, tidak mungkin membuat garis seolah-olah semua ada yang kemudian menjadi orang yang berhasil, ada orang yang menjadi orang yang diselamatkan, ada orang yang tidak diselamatkan. Sama seperti bayangannya orang tua. Saya yakin kalau ada orang tua yang sudah mulai menyusun, oh anak pertama saya nanti saya jadikan sebagai pengusaha sukses misalnya. Anak kedua saya akan jadikan misalnya sebagai pengacara sukses. Anak ketiga jadi dokter yang sukses. Anak keempat, sudahlah biarlah nanti dia gagal sendiri. Saya kira ini rasanya itu tidak jalan ya, dengan pandangan kita sebagai keyakinan kita sebagai bahwa Allah itu Allah yang baik, Allah yang penuh kasih. Tetapi bahwa pada awal mula semua orang dipilih oleh Allah untuk sesuatu yang baik, itu betul. Dan kita mendengar sendiri di dalam bacaan pertama tadi bagaimana Yesaya memang dipilih oleh Allah untuk menjadi seorang nabi. Dan keyakinan pilihan ini kemudian ditunjukkan dengan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan Nabi Yesaya sendiri. Walaupun tidak mudah mewartakan sabda Tuhan, kadang-kadang harus meluruskan yang belok-belok, menegur yang salah, tapi dia dengan berani melakukan itu karena dia percaya bahwa Tuhan melindunginya, dan memang dia mengalami penyertaan Tuhan di dalam karya pewartaannya, di dalam karya kenabiannya. Tapi tentu sebagai orang yang dipilih Tuhan selalu ada kemungkinan apakah dia sungguh berserah kepada Tuhan atau tidak. Tapi memang Nabi Yesaya sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan dan dia bisa menjalankan itu. Ini berbeda dengan predestinasi atau nasib tadi. Sama seperti dengan 12 murid Yesus. Semua dipilih Tuhan. Apakah kemudian Tuhan menghendaki Yudas Iskariot menjadi pengkhianat? Saya yakin tidak. Memang dikatakan bahwa ada yang akan menjadi pengkhianat, tapi tidak pernah ditentukan siapa yang akan menjadi pengkhianat. Bisa jadi itu Petrus yang menjadi pengkhianat, tetapi semua dipilih oleh Tuhan. Murid-murid Yesus memilih murid-muridnya satu persatu. Bahkan Petrus pun yang kemudian dianggap sebagai pemimpin dari para rasul, dia juga berkhianat. Dia tidak mengakui Yesus ketika Yesus berada di hadapan mahkamah agama. Dia takut mengaku Yesus, bahkan dengan kesaksian seorang perempuan yang pada waktu itu sebenarnya tidak ada kekuatan buktinya ya. Biarpun perempuan itu benar sungguh-sungguh benar, tapi tetap tidak bisa dijadikan sebagai bukti kesaksiannya itu. Tapi Petrus sudah ketakutan. Jadi semua terbuka kemungkinannya ya. Sama seperti kita semua dipilih oleh Allah untuk sesuatu yang baik. Bunda Maria juga demikian. Tapi semua kemungkinan itu tetap terbuka. Tapi kita belajar dari peristiwa Bunda Maria hari ini yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi ibu Sang Juru Selamat. Dan memang kehidupan Bunda Maria sungguh luar biasa. Bayangkan orang yang mendapat kabar bahwa dia itu mengandung, lalu kemudian bahkan dengan
perkawinan yang sebenarnya tidak begitu jelas, ya. Karena kita tahu bahwa pada waktu itu mereka, Maria dan Yusuf, hanya atau bertunangan saja. Tapi dengan situasi seperti itu, ketika mendengar bahwa Elizabeth saudarinya sedang mengandung di masa tuanya, Maria meninggalkan semua situasi yang dia alami, ketidaknyamanan, ya. Dia pergi mengunjungi Elizabeth. Dan kita tahu jarak dari Nazaret ke tempat Elizabeth yang disebut Ain Karim itu bukan jarak yang dekat, ya. Kurang lebih sekitar 145 km. Hampir dari Cilacap ke Banyumas lalu kembali lagi ke Cilacap. Kalau saya tidak salah Cilacap Banyumas itu 70 kilo lebih lah, sekitar itu. Jadi bolak-balik PP kurang lebih. Nah, kalau waktu itu ditempuh dengan jalan kaki, itu kurang lebih yang di Nazaret ke Ain Karim itu sekitar 30 jam jalan kaki kalau jalan terus. Kalau naik mobil kurang lebih sekitar 2 jam. Tapi kita mengandaikan Maria mungkin bisa tidak disebutkan, ya, bisa jalan kaki, bisa naik keledai, ya, bisa dua cara itu. Tetapi itu pun untuk seorang yang sedang mengandung bukan hal yang mudah, ya. Tapi Maria kembali lagi meninggalkan ketidaknyamanan itu dan dia datang mengunjungi saudarinya Elizabeth. Tentu dia mengunjungi saudarinya Elizabeth, dia bukan pergi ke sana lalu liburan, ya, tenang-tenang, santai-santai, bukan. Tapi Maria tergerak untuk membantu Elizabeth. Dia menyadari bahwa di dalam kehamilan yang sudah cukup tua, Elizabeth dalam banyak hal tidak bisa melakukan sesuatu. Dia perlu pertolongan orang lain. Tidak mungkin suaminya yang membantu yang juga sudah tua. Maka Maria pergi ke tempat Elizabeth untuk membantu Elizabeth. Walaupun dia sendiri sebenarnya di dalam kondisi yang tidak begitu nyaman juga. Di sini saya lihat banyak perempuan, ibu-ibu, ya, yang muda-muda tentu belum pernah mengalami mengandung, ya. Suster-suster juga saya yakin tidak pernah, ya. Tapi yang pernah mengandung bisa merasakan, ya, 3 bulan pertama itu, aduh, setengah mati sekali, ya. Ada yang kalau pas mengandung itu tidak bisa apa-apa, ya, pusing bawaannya, ya, sangat sulit, ya. Ada yang mau gerak saja langsung sakit, ya. Suasana yang benar-benar tidak nyaman. Tapi Maria kembali lagi meninggalkan semuanya itu dan pergi ke sana, pergi ke Elizabeth untuk membantu Elizabeth, ya, menyiapkan persalinan, ya, dari saudaranya itu. Dan di sini kerelaan Maria, keterbukaan Maria untuk berbuat baik, untuk menunjukkan kasih, itu adalah salah satu bukti bagaimana dia sungguh berserah kepada Tuhan. Dan tanggapan Elizabeth kepada kehadiran Maria juga bagus sekali, ya. Bagaimana Elizabeth menyambut Maria dengan penuh sukacita, karena dia tahu bahwa Maria seorang pribadi yang baik. Bahkan Maria membawa di dalam dirinya Sang Juru Selamat. Sangat menarik sebenarnya kalau kita melihat kembali atau melihat lebih dalam perjumpaan kedua orang ini, kedua orang kudus ini. Karena sebenarnya kalau dari segi senioritas, ya, memang Maria yang datang dulu, itu dia menyapa Elizabeth. Tetapi kalau kita lihat kesannya itu memang seolah-olah Elizabeth ini sedang memuji Maria, ya, seolah-olah Elizabeth ini yang merendahkan dirinya untuk memuji Maria. Padahal kembali lagi dari segi senioritas, Elizabeth ini tampaknya sebagai bude atau bulenya Maria, ya, tante. Posisi senioritasnya lebih tinggi karena usianya. Jadi sudah sepantasnya Maria yang, ya, menunjukkan rasa hormat itu. Tapi justru tampak di dalam kisah tadi bagaimana Elizabeth juga mau merendahkan dirinya, karena pertama-tama dia melihat kehadiran Yesus di dalam diri Maria. Tapi tanggapan Maria terhadap pujian Elizabeth itu luar biasa. Dan saya kira itu di situ kita bisa melihat sebuah rangkuman kedalaman iman yang sungguh besar. Magnificat yang kita dengarkan itu adalah sebuah ungkapan iman yang sangat besar. Karena di situ ada unsur kepercayaan, ada unsur kerendahan hati, ada unsur penyerahan diri. Maria belum tahu apa yang akan dia alami, bagaimana rencana Tuhan di dalam dirinya, dia tidak tahu. Sama seperti Yesaya tadi.
Tapi dia percaya bahwa Tuhan memilih dia. Dia memasrahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia percaya Tuhan juga yang akan membimbing dia, menguatkan dia, dan melindungi dia. Kita belajar untuk mau seperti Bunda Maria juga menjadi pewarta. Tema Laudato Si, kita diajak menjadi pelayan penuh sukacita bagi seluruh alam ciptaan. Kita menjadi pewarta kebaikan untuk seluruh alam ciptaan, bukan yang merusak, tapi yang memelihara, yang merawat. Ada sebuah kisah seorang biksu yang ditugaskan sekian tahun lamanya membawa surat ke penduduk-penduduk di pelosok, karena tempat biara mereka itu adalah tempat yang istilahnya sudah termasuk kota, tetapi di seberang di pegunungan ada lebih banyak kampung-kampung yang tidak terjangkau oleh berita dari kota-kota yang lain. Dan biksu ini ditugaskan untuk menyebarkan berita itu. Sekian tahun lamanya dia melaksanakan itu, dan dia merasa bosan, dia merasa capek, apalagi melihat temannya yang ditugaskan di perpustakaan. Di perpustakaan biara ada temannya yang ditugaskan di situ, dan dia merasa iri. Wah, saya ini setiap hari harus mengunjungi pelosok-pelosok desa-desa, ya, pulang syukur-syukur kalau ada masih ada makanan yang sisa, kalau tidak ada ya harus kelaparan. Dia mengeluh, ya. Dia minta ditukar, kalau bisa ya saya juga yang di perpustakaan, jangan hanya saya terus yang bekerja ke pelosok-pelosok. Akhirnya sang biksu kepala ini kasihan juga melihat, lalu menukar. Lalu dia ditugaskan di perpustakaan. Tapi belum lama di perpustakaan, belum sampai 1 bulan, dia menghadap lagi biksu kepala. Dia langsung menghadap, mengatakan, biksu, saya minta saya dikembalikan ke pekerjaan awal saya. Saya tidak tahan dengan melihat buku di mana-mana, aduh saya pusing. Saya lebih senang ketika saya mengunjungi walaupun capek mengantarkan surat, tapi ketika saya datang, saya melihat wajah-wajah orang gembira menyambut kehadiran saya, karena mereka menantikan kabar dari keluarga mereka yang ada di kota-kota yang lain. Akhirnya biksu kepala dengan tersenyum, dengan gembira mengembalikan dia ke tugas awalnya. Saudari-saudaraku, kita semua dipilih oleh Allah untuk menjadi pewarta kabar gembira. Tidak hanya untuk sesama kita manusia, tapi juga untuk alam semesta, untuk semua makhluk hidup. Maka mari kita membawa, kita bagikan berkat Tuhan itu kepada semua orang yang kita jumpai. Amin. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semogalah Yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah.